Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum di channel Bram Fikma. Pada kesempatan ini saya kehadiran tamu dari pimpinan cabang Lampung Utara. Ada Imawan Ako Caniago. Apa kabar kok? Alhamdulillah sehat, Bang. Alhamdulillah sehat kok ya. Iya. Itu yang pertama kok ya, sehat. Ya, kalau sudah sehat enak kita untuk beraktivitas apapun. Amin. Kok, Gimana? ini kita mau bincang-bincang kok. 30 menit ke depan kok. Oke. Kemarin sudah ada dari rekan-rekan organisasi kepemudaan kok. Ini sudah ngobrol-ngobrol di podcast ya. Sempat nonton juga ya. Sempat nonton juga ya. Di YouTube, di Instagram juga. Itu sudah berbicara panjang lebar lah seperti itu tentang gerakan mahasiswa hari ini seperti itu. Ini saya mau tanya dulu kok sama kamu. Iya, gimana? Apa kok aktivitas saat ini kok kamu kok? Ya, alhamdulillah. Ya saya lumayan ya padat lah ini. Kita juga berorganisasi sama. Saya organisasi, saya berada di wadah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah nih, Bang. Sama OKP juga. Terus itu saya juga sibuk masih kuliah. Masih semester atas lah, lagi garap skripsi. Akhir lah ya. Iya, semester akhir. Terus alhamdulillah juga saya diberi amanah ya, jadi bantu penerimaan mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Alhamdulillah, itu sih kesibukannya. Oke kok. Jadi semester akhir ya kan, lagi garap skripsi. Ya. Alhamdulillah juga tadi kamu bilang diamanahin ya di UNPO Iya, sebagai staf PB ya, seperti itu. Iya, penerimaan mahasiswa baru. Jadi kalau misalkan ada rekan-rekan mahasiswa baru yang ingin mendaftar, itu lewat kamu kok. Siap ya. Datang aja di UNPO Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, langsung ke ruangan PMB gitu, di gedung paling depan nanti. Ketemu sama Imawan Ako Caniago Iya, atau Kanda Ako seperti itu. Iya. Kok lanjut lagi kok. Siap. Kamu di pimpinan cabang Lampung Utara sebagai apa kok? Alhamdulillah kemarin kita dapat amanah ya, dipilih juga kemarin sebagai sekretaris PC IMM Lampung Utara, Bang. Oke, jadi jabatan sekretaris PC Lampung Utara. Iya, benar. Oke, di Lampung Utara ini kamu orang dua yang menakodai seperti itu ya. Benar ya? Jadi di belakangnya ketua gitu. Iya, di belakang ketua. Jadi apa-apa ketua butuh, saya juga harus cepat gitu, responsif. Oke kok. Iya, siap. Sekarang ini kan semuanya kita sudah masuk di era digital seperti itu. Iya, benar banget sih, Bang. Sudah setahun ini masa pandemi COVID-19. Benar. Sudah banyak sistem yang berubah seperti itu. Benar. Kamu sudah melewati lah setahun ini kondisi-kondisi saat ini. Terus juga banyak isu-isu strategi, juga banyak fenomena-fenomena yang terjadi seperti itu. Nah, IMM Lampung Utara sendiri kok, ini sudah melakukan apa saja kok di kondisi saat ini kok? Ya, sejauh ini saya kira rekan-rekan IMM tetap bergerak ya, di situasi apapun saya kira, Bang. Ya. Kapanpun, dan saya yakin juga teman-teman di manapun itu, mahasiswa terutama, pasti tetap melakukan aktivitas baik dia dalam organisasi atau keakademisan gitu ya. Nah, jadi kalau kami sendiri nih IMM dan di Lampung Utara, saya kira banyak sekali dinamika dan gerakan-gerakan yang kawan-kawan misalnya pada tataran komisariat dan saya sendiri di cabang itu melakukan kegiatan, walaupun karena situasi sekarang pandemi dan apalagi memang situasi sekarang kan berubah dari dulu yang saya kira namanya seperti manual, tapi sekarang sudah era digital dan semuanya serba terbantukan oleh teknologi. Nah, maka situasi COVID ini akhirnya menjadikan gimana caranya IMM ini harus tetap eksis gitu. Dengan apa? Dengan menggunakan ya berbagai daripada kemajuan teknologi itu. Nah, misalnya nih kawan-kawan di komisariat mau ngadain kajian, mau ngadain diskusi. Nah, mereka diskusi lewat online tuh, Bang. Banyak sekali tuh kawan-kawan dari komisariat ataupun pimpinan cabang itu sendiri melakukan kajian-kajian diskusi secara online gitu. Dan lain-lain, saya kira pertemuan-pertemuan yang sifatnya dulu offline itu
gimana caranya sekarang ini pakai online gitu Online, dengan seperti kemajuan teknologi sekarang, apalagi kan sekarang juga kan kuliahnya online tuh. Online. Jadi ya sama aja sih saya kira. Ya, Jadi sebatas itu. berarti sekarang ini tadi walaupun saat pandemi saat ini komunikasi sama kader tetap lancar Ya, ya. alhamdulillah tetap jalan walaupun memang nggak tatap muka. Memang agak tidak menggairahkan gitu dalam artian ya nggak memancing semangat yang tidak banyak seperti yang kemarin-kemarin. Tapi ya at least setidaknya kawan-kawan itu tetap bercengkrama, bisa tetap jalin silaturahmi yang baik gitu lah dengan kawan-kawan IMM yang lain, baik di komisariat dan pimpinan cabang gitu Pak. Oke. Kita lanjut Pak ya. Iya. Tadi sudah banyak kamu jelaskan. Walaupun di saat pandemi saat ini kader ya kan IMM itu tetap berkomunikasi seperti itu ya. Yang dulu offline sekarang online seperti itu. Jadi tidak ada terputus seperti itu bisa dibilang ya. Iya, benar. Terus kok saat pandemi saat ini kok ini kan banyak tuh fenomena atau isu-isu nasional maupun internasional seperti itu. Nah, kamu sebagai sekretaris ya di pimpinan cabang Lampung Utara, respon kamu seperti apa melihat ada isu-isu yang sudah ibaratnya tadi dipublish seperti itu di sosial media? Bagaimana kamu melihatnya? Apakah misalkan tadi itu hoax atau tidak, itu benar atau tidak? Ada misalkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang di situ tidak pro rakyat, di situ tidak mendukung ya kan untuk rakyat ini sendiri sejahtera. Itu seperti apa kamu responnya kok? Secara kelembagaan ya kita PCI Lampung Utara responsif terhadap situasi-situasi terkini terkait isu-isu ya secara nasional maupun regional saya kira Pak. Termasuk kita dulu di akhir-akhir penghujung tahun 2020 kita juga sempat mendiskusikan isu-isu yang kemarin sempat viral dan saya kira sangat ramai gitu Bang. Iya. Yaitu kawan-kawan mungkin tahu ketika RUU Cipta Kerja ya, yang disahkan oleh pemerintah gitu. Saya kira ini kita sudah cukup responsif ya, terutama di Lampung Utara dan IMM itu sendiri. Kita sempat juga buat diskusi, walaupun memang saat pandemi, ya kadang kita diskusi secara online aja lewat WhatsApp gitu Bang. Dan juga sewaktu-waktu kita kita ngadain pertemuan walaupun nggak banyak, tapi ya biasanya pimpinan-pimpinannya gitu. Saya juga sempat hadir waktu itu, kita diskusi bareng kawan-kawan yang lain, mahasiswa yang lain. Menanggapi isu Omnibus Law yang ketika itu ramai sekali, dan saya yakin dan percaya ya isu-isu itu memang membuat gaduh gitu, terutama memang kaum ya, rakyat-rakyat yang miskin dan tidak marginal gitu ya daripada kekuasaan saat ini. Nah itu kita melihat dari segi itu, maka kita turun ke jalan bahkan ketika itu sampai tidak sekali saya kira waktu itu kita 2-3 kali kalau tidak salah, saya agak lupa. Jadi itu kawan-kawan menyatu padukan satu frekuensi, kita membela rakyat, membela apa yang memang harus diperjuangkan gitu demi keutuhan negara ini gitu. Karena kami kira kajian-kajian kami itu menghasilkan ya banyak sekali bahwa UU atau rancangan undang-undang yang kemarin belum disahkan cilaka itu banyak membuat kaum marginal, kaum yang terbelakang itu dirugikan gitu Bang. Nah itu salah satunya, dan banyak sekali Bang, dan isu-isu yang terkini misalnya tentang perpecahan kemarin ya, isu-isu yaitu tentang penembakan ya 6 laskar itu yang sempat membuat banyak sekali golongan-golongan yang terpecah belah gitu. Nah kita itu ingin tahu kebenaran seperti apa, maka kemarin juga sempat walaupun nggak secara kelembagaan, kita dari beberapa unsur ya, ada juga dari pimpinan cabang juga kemarin kita sempat diskusi sebenarnya ini apa yang terjadi nih ya. Kita juga sering diskusi juga dengan kawan-kawan FPI yang ada di Lampung Utara nih, kita mau cari informasinya gitu.
Gimana supaya ya kita ini nggak mengambil aja informasi yang ada di sosial media gitu Bang. Karena ya benar kata Abang tadi, kalau ada yang berita-berita hoax, nah, ataupun berita-berita yang belum tentu kebenarannya, itu kan bisa jadi merugikan. Bukan hanya merugikan kita, tapi bisa merugikan yang lain, apalagi kalau kita share gitu. Jadi ya responsif lah, insya Allah IMM Lampung Utara terus melihat isu-isu terkini, dan kita nggak hanya melihat, tapi kita juga ikutlah. Minimal kita cari informasi, dan kita juga bergerak ketika itu memang harus kita lakukan gitu. Karena seperti yang disampaikan juga, bahwa kita itu dalam melihat kezoliman, ya kan, yang sering kita dengar bersama-sama, kalau kita melihat kezoliman ya minimal kita bergerak lah, yang bergerak dengan tangan kita, dan juga kita juga harus cari tahu nih yang mana yang benar. Oke, siap kok. Oke kok, kita lanjut lagi kok ya. Di awal tahun 2021 ini bangsa Indonesia banyak sekali musibah seperti itu. Betul. Dari gempa bumi, ya, pesawat jatuh, Sriwijaya, terus ada banjir, ya kan, dan seterusnya seperti itu. Dari IMM sendiri kok, ini ikut turun aksi tidak untuk membantu masyarakat yang terkena bencana tuh? Ya, saya kira yang hal-hal semacam ini IMM patut memang responsif, karena memang kita punya trilogi. Ya, salah satu di antara trilogi itu adalah humanitas, ya, ataupun kita dekat ya dengan masyarakat. Kita berjiwa sosial yang tinggi, itu harapannya. Nah, jadi saya kira memang IMM dimanapun mesti responsif, dan kita pun hari ini insya Allah menggalakkan penggalangan dana ya di berbagai tempat strategis yang ada di Lampung Utara, ya, untuk menghimpun, ya kan, untuk mencari dana donasi kepada yang kita berikan nanti korban-korban yang terkena dampak, baik itu korban banjir, korban gempa bumi, ya, dan lain-lain. Saya kira kan nggak hanya itu, banyak sekali, ada tanah longsor juga itu Bang. Nah, jadi memang ini udah jadi beban moral saya kira kawan-kawan IMM dimanapun berada gitu. Oke, berarti nanti hasil penggalangan dana tersebut disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan ya? Iya, insya Allah nanti kita himpun dananya, dan kita lakukan selama 4 hari, dari hari ini sampai hari Minggu, dan itu nanti langsung kami sampaikan atau kami kirim ya dana itu ke Badan Lazismu. Karena memang Lazismu Muhammadiyah atau Lazis Muhammadiyah yang ada di Lampung itu pun melakukan galang dana atau galang donasi, dan nanti saya kira itu nanti langsung diberikan ke lembaga Lazis, dan nanti ya secara seluruhan Lazis yang akan nanti mengirimkan dana itu atau donasi itu ke korban-korban yang terdampak daripada korban bencana itu. Oke kok, kita lanjut lagi ya. Tadi kamu bilang IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, ini memiliki trilogi lah istilahnya tadi. Salah satunya kamu bilang tadi tentang humanitas. Trilogi IMM itu kan ada 3 ya. Ada religi, ada humanitas, terus intelektualitas. Nah, mungkin kamu bisa jelasin kok sedikit kok tentang trilogi IMM ini seperti itu, biar kawan-kawan yang lihat ini tahu. Karena kader-kader IMM ya kan, Imawan dan Imawati ini selalu mendengungkan istilah namanya trilogi IMM. Trilogi IMM itu apa sih, biar kawan-kawan tahu kok? Oke. Mungkin buat kawan-kawan yang mungkin baru kenal tentang IMM, mungkin memang nggak sempat atau tidak pernah dengar trilogi IMM. Tapi saya kira kalau rekan-rekan kader-kader IMM pasti sudah tahu. Tapi mungkin ini saya jelasin sedikit ya, supaya nanti kawan-kawan yang belum tahu itu bisa tahu gitu, apa sih trilogi IMM gitu. Kenapa trilogi IMM ini jadikan dasar gitu daripada ideologi IMM. Jadi ideologi IMM adalah salah satunya trilogi itu tadi, trilogi IMM. Nah, trilogi IMM itu ada 3. Yang pertama itu religiusitas, humanitas, yang kedua dan intelektualitas. Nah, jadi 3 itu menjadi kerangka berpikir, menjadi arah ya
jadi kepribadian juga dan menjadi arah daripada IMM itu bergerak. Nah, jadi 3 elemen ini yang kemudian IMM harus ataupun kader IMM harus paham sekali gitu. Karena dengan kita memiliki atau kita paham tentang kerangka berpikir 3 ini, maka kader IMM itu akan sampai kepada tujuannya gitu. Itu ya tujuan yang memang termaktub dalam ADART gitu. Nah, maka kawan-kawan IMM banyak sekali ya kan aktivitasnya. Jadi nggak hanya akademik aja nih Bang. Kadang mereka melakukan galang dana seperti yang saya sebutkan tadi. Kadang mereka juga mengkaji isu-isu agama. Nah, maka memang mereka itu adalah tujuannya untuk memperkaya diri mereka. Kader IMM ini harus bisa berarti yang menyelaraskan trilogi yang ada, religi, humanis dan intelektual. Iya, setidaknya mereka memang paham gitu Bang. Paham ya. Walaupun kadang kan banyak ya kan paradigma bahwa kader IMM itu nggak bisa semua. Padahal ya nggak juga gitu. Seenggaknya at least kawan-kawan IMM itu paham gitu apa yang disebut religius gitu dalam IMM itu sendiri dan apa yang disebut intelektual dan humanis gitu. Nah, jadi nggak serta-merta juga kader IMM harus religius banget, terus itu harus intelektual banget gitu. Tapi ya kawan-kawan IMM setidaknya mereka terus mengembangkan diri ya supaya mencapai tujuan yang memang membentuk ya akademisi yang berakhlak mulia. Oke kawan-kawan, ini sudah disampaikan oleh Ako Caniago. Ini kalau dilihat-lihat Ako Caniago ini mirip Sandiaga Uno seperti itu ya kan, karena pakai kacamata ya, gitu, kurang gemuk sedikit aja ini. Iya, gemuk sedikit jadi Sandiaga Uno ini. Bukan Caniaga Uno, bukan Sandiaga Uno seperti itu. Apa mungkin sama dalam artian ya banyak ininya ya kemampuan gitu kan. Pak Sandiaga Uno iya positif ya, Pak Sandiaga kan hebat berpolitik, hebat dalam berbisnis ini ya. Siap, semoga nuler ya ke kamu. Amin. Kok lagi kok. Iya. Terus di PCIMM Lampung Utara sendiri kok program ya atau progja terdekatnya ini apa kok? Kalau progja kita alhamdulillah ya, karena kita sudah di penghujung daripada kepemimpinan. Jadi beberapa progja sudah terrealisasi dan ada yang belum nih. Nah, jadi kita lagi gencar-gencarnya dalam rangka menyelesaikan tugas kita. Jadi mungkin saya sebutkan, kita lagi ada kegiatan yaitu membangun gedung sekretariat ini Bang. Jadi alhamdulillah sudah berdiri, namun belum selesai. Saya kira itu sekitar 70% lah ya. Insya Allah sebentar lagi akan bisa ditempati. Di mana itu kok tempatnya? Oh ya, tempatnya di Lampung Utara, di Jalan Ahmad Akwan, Sri Basuki, di belakang SD 1 Rejosari. Ya, belakang SD 1 Rejosari. Jadi nanti kawan-kawan bisa cek di situ ada bangunan. Nah, itu bangunan sekretariat IMM, tapi bukan hanya IMM, tapi itu disatu padukan dengan sekretariat anggota Muda Muhammadiyah. Angkatan Muda Muhammadiyah. Jadi, itu di dalamnya ada AMM ya. Ada AMM. Nah, terus tuh program yang lain banyak sih Bang yang memang mau kita selesaikan. Mungkin yang satu yang saya sebutkan saja itu kita mau mengadakan Darul Arkom Madiyah. Ya, jadi itu adalah pengkaderan atau kaderisasi tingkat menengah atau madiyah. Nah, ini kita mau galakkan secara nasional Bang. Insya Allah kalaupun ini bisa kita realisasikan ya, apalagi kita sudah dapat kabar baik bahwa kita akan segera melakukan vaksinasi kan. Ya insya Allah nanti kita gak akan terhindar lah ya, atau kita terhindar dari pandemi karena kita sudah divaksin. Dan itu kegiatannya pun belum sekarang, beberapa bulan ke depan gitu, di penghujung dari ini kita pimpinan. Oke kok, semoga Progja kamu yang terdekat ini mengadakan Darul Arkom Madiyah ini bisa terlaksana dan berjalan lancar kok ya. Amin. Terus juga tadi semoga sekret IMM khususnya di sini dalamnya ada AMM. Iya. Ini bisa terrealisasi juga, cepat selesai maksudnya seperti itu ya. Amin. Kawan-kawan mau membantu ya kan, apapun itu bantuannya bisa menghubungi aku ya kok ya. Iya bisa nanti kontak ke saya atau nanti bisa
kontak ke bendahara, karena memang bendahara yang langsung kalaupun ada donasi-donasi atau apa terkait yang membantu daripada terselenggara atau terselesaikannya pembangunan itu kepada beliau. Seperti itu. Oke kok, terakhir kok, ini sudah banyak juga kita berbincang tentang IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Sebelum masuk ke harapan-harapan kamu, saya mau tanya dulu. Kemarin kan ada pelantikan seperti itu, Oke. komisariat yang ada di UMKO, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Mungkin kamu bisa jelasin kok, ada komisariat apa saja kok yang baru dilantik kemarin kok? Oke, alhamdulillah memang kita sudah bangun atau kita dirikan lagi beberapa komisariat dari komisariat yang sudah ada, dan itu memang merupakan program kerja kita juga yang sudah kita selesaikan, yaitu komisariat Fakultas Pertanian dan Peternakan dan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Jadi dua itu adalah komisariat yang baru ya, karena kita memang tahu Universitas Muhammadiyah Kota Bumi memiliki 4 fakultas Bang. Nah, jadi kita mau nih setiap fakultas ada komisariatnya. Apa aja 4 itu kok? Jadi yang pertama itu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang memang sudah ada lama. Terus itu ada juga Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, dan itu juga udah lama. Dan ditambah 2 yang tadi saya sebutkan. Jadi ada 4 komisariat yang baru, dan alhamdulillah kemarin sudah dilantik oleh pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lampung Utara. Ya, insya Allah nanti sebentar lagi ini akan kita galakkan juga, akan kita dirikan, yaitu koordinator komisariat daripada 4 komisariat yang sudah terbentuk. Insya Allah nggak lama lagi itu akan kita selesaikan, dan ini harapannya akan membantu daripada sayap dakwah amar ma'ruf nahi munkar Muhammadiyah, karena memang tujuannya komisariat ini ya tidak bukan, yaitu sebagai dakwahnya Muhammadiyah. Dan ini juga saya kira penting untuk perguruan tinggi Muhammadiyah, karena memang ini sebagai kaderisasi gitu. Untuk harapannya saya kira buat kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang ada di mana saja, saya kira kita sebagai kader harus tetap menjadi kader yang militan ya, terus mengemban amanah dakwah Persyarikatan Muhammadiyah, dan jangan lupa untuk terus belajar ya, karena kita belajar kita bakal tahu ya, bakal banyak tahu ya, maka makin banyak ilmu pula, sehingga nanti kedepannya kita bisa menjadi manusia-manusia yang bermanfaat insya Allah buat orang banyak. Nah, maka itulah yang menjadi tujuan kita hidup di dunia, dan ini juga menjadi landasan kita daripada berorganisasi ya, sesuai dengan tujuan daripada terbentuknya IMM, yaitu mengusahakan terbentuknya akademisi yang berakhlak mulia ya, demi tujuan Muhammadiyah. Oke kok, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kok udah mau hadir, mau datang di Bukan Fitma Podcast. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama Bang. Salam sukses dulu kok. Iya, sukses. Oke kawan-kawan, tadi kita sudah mendengar dari Imawan Ako Caniago tentang IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lampung Utara. Tadi sudah banyak yang disampaikan dia. Semoga apa yang kita obrolkan pada kesempatan ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin. Oke kawan-kawan, salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.